Mestinya Bapak Ibu bisa mengambil tempat yang nyaman, duduk, tidak melakukan kegiatan yang lain supaya fokus, konsentrasi, saudara-saudara bisa kepada firman Tuhan dan banyak hal yang Roh Kudus bisa berikan kepada saudara. Tetapi kalau saudara memberi perhatian kepada yang lain, bisa banyak yang miss, yang Bapak Ibu tidak terima. Ada beberapa hal penting yang perlu saya tegaskan bahwa kekristenan yang dijalani banyak orang Kristen hari ini, itu sebenarnya bukan Kristen yang orisinil. Bukan Kristen yang sejati. Bukan kekristenan yang diajarkan sesuai dengan Injil yang murni. Gereja telah mengalami kemerosotan, saudaraku. Dan kita mewarisi kekristenan yang telah berubah warna. Yang intinya, esensinya tidak seperti ajaran Injil yang murni. Dan salah satu ciri dari kekristenan yang sudah tidak asli itu adalah kekristenan yang tidak merindukan kerajaan surga. Kekristenan yang palsu yang berubah warna ini membuat orang-orang Kristen tidak merindukan rumah Bapa, tidak merindukan pulang ke surga. Saudaraku sekalian, kalau kita menjadi orang Kristen yang sejati, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang meneladani Yesus. Makin serupa dengan Yesus. Kehidupan Yesus itu, saudara, rohani. Tidak ada unsur duniawinya sama sekali. Fokusnya hanya kerajaan Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan. Nah, seringkali kita merasa bahwa berhubung kita ini manusia, maka kita boleh sedikit duniawi. Atau agak duniawi, atau masih berunsur duniawi, lalu kita mentolerir hal itu. Ini yang membuat banyak orang Kristen terjebak dalam kehidupan wajar anak dunia. Dan kalau orang terjebak dalam kehidupan anak dunia yang kompromi dengan hal-hal wajar seperti yang dijalani orang-orang di luar umat pilihan, maka tidak akan bisa memikirkan hal kekekalan atau kerajaan surga. Pastinya tidak akan merindukan kerajaan Allah. Pastinya tidak bisa menghayati bahwa dirinya bukan berasal dari dunia ini. Yesus berkata, "Aku bukan dari dunia, kamu juga bukan dari dunia." Tidak akan mampu menghayati bahwa dirinya musafir. Dunia bukan rumah orang percaya. Makanya kalau kita mau menjadi orang percaya yang benar, itu harus sungguh-sungguh ikut Yesus. Tidak boleh membuka celah unsur-unsur keduniawian masuk dalam hidup kita. Kalau keberagamaan, saudaraku, kalau kekristenan menjadi sekedar agama, itu masih membuka pintu untuk menikmati dunia
seperti anak-anak dunia menikmati dunia, saudara. Tetapi kekristenan yang sejati tidak ada celah sama sekali. Tidak memberi pintu sekecil apapun unsur-unsur duniawi masuk. Seseorang bisa dikatakan rohani kalau benar-benar serupa dengan Yesus. Ukuran rohani kita itu serupa dengan Yesus. Betapa rusaknya gereja kalau yang namanya rohaniwan itu pendeta. Jemaat bukan rohaniwan. Padahal ukuran rohani itu serupa dengan Yesus. Dan setiap orang Kristen harus serupa dengan Yesus. Itu berarti setiap orang Kristen harus rohani. Jadi setiap orang Kristen harus menjadi rohaniwan. Dan seorang yang rohani, seorang yang patut disebut rohaniwan, itu orang yang fokusnya adalah kerajaan Allah. Fokusnya kerajaan Allah. Sudah memindahkan hati di kerajaan surga. Orang yang tidak memindahkan hatinya di kerajaan surga tidak merindukan rumah Bapa. Dan orang yang tidak merindukan rumah Bapa tidak mengadakan perjalanan menuju rumah Bapa. Dan orang yang tidak mengadakan perjalanan ke rumah Bapa, tidak mengadakan perjalanan ke langit baru, bumi baru, pasti tidak memiliki kemajuan dalam kehidupan rohaninya atau tidak makin rohani. Kalau perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu perjalanan secara harfiah, menempuh jarak, distance. Tetapi kalau perjalanan orang Kristen menuju langit baru itu, saudaraku, itu penyempurnaan, holiness, perfection, kesempurnaan, kesucian. Saudaraku, orang di luar Kristen juga bisa mengalami perubahan ya saudara, perubahan mental. Makin bijaksana, makin sabar, makin menguasai diri, makin mengendalikan diri. Dan orang-orang di luar orang Kristen, di luar umat pilihan banyak yang baik, unggul di situ. Tetapi kekristenan itu adalah perjalanan menuju langit baru, bumi baru, di mana seseorang harus berstatus melakukan kehendak Bapa. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa, seperti yang ditulis Matius 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan akan berkata kepada mereka, aku tidak kenal kamu. Saudara harus ingat apa yang firman Tuhan katakan bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Saudara harus ingat bahwa kita dalam perjalanan. 1 Korintus 10 ayat 5 dan 6 mengatakan bahwa semua itu menjadi contoh bagi kita. Semua yang mana? Kalau saudara membaca 1 Korintus pasal 10 dari ayat 1 mengenai kegagalan orang-orang Israel. Sebagian besar mereka tidak sampai tanah Kanaan. Mengapa? Karena mereka tidak dengar-dengaran. Ini berarti tidak semua orang Kristen akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Jadi ingat kita terus harus mengalami perubahan. Ya. Mengenai kesucian, holiness, perfection. Kesucian, kesempurnaan, saudaraku. Kita harus menjaga diri agar jangan sampai gagal karena
Matius 7 ayat 21 sampai 23 jelas mengatakan ada orang-orang yang tertolak walaupun mereka sudah berprestasi dalam pelayanan. Harus disadari bahwa musuh Allah yaitu kuasa kegelapan dengan semua anteknya dan malaikat-malaikat yang jatuh berusaha untuk menggagalkan perjalanan orang-orang Kristen menuju langit baru, bumi baru. Jadi kegagalan itu sebuah keniscayaan ya. Jangan dikesankan bahwa orang Kristen yang sudah terpilih tidak akan bisa masuk neraka. Terpilih untuk mendengar Injil, terpilih untuk diberi kesempatan bertumbuh menuju kesempurnaan, tapi tidak semuanya sukses. Maka Tuhan Yesus berkata kepada setiap penerima surat di kitab Wahyu, menanglah kamu seperti aku menang. Jangan berpikir kemenangan Yesus di skenario sehingga Yesus itu hanya berdrama ria, berakting. Itu penghinaan terhadap Allah yang agung, mulia, dan luhur. Yesus berjuang dengan air mata, ratap tangis. Bukan bersandiwara, saudaraku. Makanya firman Tuhan mengatakan di Ibrani pasal 12 ayat 2 itu, pandanglah Yesus. Ya, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, artinya yang membuat kita bisa taat seperti ketaatannya. Lihat dia yang begitu tabah, begitu kokoh, begitu kuat menghadapi serangan dari pihak orang-orang berdosa. Difitnah saudaraku oleh orang-orang Yahudi yang membenci dia, menuduh Yesus melarang rakyat membayar pajak kepada kaisar, menuduh Yesus menghujat Allah dan lain-lain. Tidak membalas, ia diam saudaraku. Tabah, bahkan kemudian mendoakan orang-orang yang membencinya. Bahkan di kayu salib, ketika dia merasa Bapak meninggalkan dia, ia tetap tidak curiga. Dia berkata kepada Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lulus saudaraku, lulus. Nah kita harus tabah juga menghadapi segala godaan, cobaan, tantangan supaya lulus saudaraku. Semua itu menjadi contoh bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 5 dan 6. Supaya kita jangan gagal seperti sebagian besar orang-orang Yahudi, orang Israel maksud saya, yang keluar dari Mesir ke Kanaan. Keluar dari Mesir itu kan Tuhan yang mengentaskan. Masa Tuhan sengaja mau membinasakan mereka di padang gurun? Kalau mereka tewas di padang gurun kan karena salah mereka sendiri, saudaraku. Kita harus rohani benar, suci benar, sempurna benar. Dan itu sebuah keniscayaan. Kegagalan itu keniscayaan. Tapi kesempurnaan, kesucian juga keniscayaan. Jangan kesucian itu rekayasa. Nanti ke neraka juga rekayasa. Itu penghinaan terhadap keagungan, kemuliaan Allah ya saudara. Allah yang pribadinya agung, tidak berpura-pura begitu. Kita harus mengalami proses kesempurnaan seperti Bapa atau keserupaan dengan Yesus agar kita dapat melakukan kehendak Bapa. Sebab banyak orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga. Dalam konteks ini menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ingat kalimat aku tidak mengenal kamu. Aku tidak ginosko kamu, artinya aku tidak menikmati kamu. Kamu tidak menyukakan hatiku
kamu tidak menyukakan hati Allah Bapa. Ya, itu maksudnya saudara-saudaraku. Aku tidak kenal kamu, aku tidak ginosko kamu, saudaraku. Kata ginosko itu sejajar dengan kata yada di dalam bahasa Ibrani. Di Kejadian pasal 4 ayat 1 ketika ditulis, ya, Adam bersetubuh dengan Hawa. Adam knew, known. Adam knew Eve. Adam mengenal Hawa. Adam yada Hawa. Adam bersetubuh dengan Hawa. Adam mengenal Hawa. Menikmati itu artinya, saudara. Ya. Kiranya kita bisa dinikmati oleh Tuhan, saudaraku. Dan ini harus menjadi ambisi kita yang kuat, saudara. Dinikmati Tuhan. Ingat ya, tema pemberitaan firman Tuhan sore ini, dinikmati Tuhan. Dinikmati Tuhan. Saudaraku, ya. Saya rindu saudara dan saya menjadi orang-orang yang dinikmati Tuhan, saudara. Puji Tuhan, ya. Saudara, harus saya tegaskan sebagai peringatan. Saya memperingatkan saudara. Saya memperingatkan diri saya sendiri. Bahwa kalau kita masih gagal menghayati bahwa dunia bukan rumah kita, yang ditandai dengan tidak adanya kerinduan terhadap kerajaan surga, tidak ada kerinduan pulang ke rumah Bapa, berarti sesat. Dulu saya tidak berani bicara itu. Karena hampir-hampir, saudara, tidak ada orang yang merindukan surga, termasuk saya. Saya juga tidak ingin masuk neraka, saudara. Ingin juga masuk surga, tapi tidak merindukan. Orang yang sesat itu orang yang tidak tahu di mana rumahnya dan tidak menginginkan pulang. Di Lukas pasal 15 mengenai anak terhilang, anak itu tidak suka rumahnya. Berarti tidak suka bapaknya juga. Bersama bapak belum tentu benar loh. Karena si sulung ternyata tidak sehati dengan bapaknya. Tapi kalau sudah tidak serumah dengan bapaknya, rusak. Orang yang ke gereja itu belum tentu benar. Tapi kalau orang bisa ke gereja sengaja tidak ke gereja, pasti tidak benar. Saudara, kita harus menangisi, meratapi diri kita kalau kita tidak merindukan pulang ke surga. Itu saya lakukan. Kenapa kamu tidak merindukan ke surga, Erastus? Padahal lagu-lagu saya dari dulu, pulang ke surga, langit baru, bumi baru. Ya ingin masuk surga, tidak ingin masuk neraka. Tapi rindu, excited gitu, enggak. Maka Tuhan menghajar saya dengan banyak kepedihan hidup. Kepedihan hidup itulah yang membuat saya terangkat. Digeprak gitu. Dikejutkan gitu. Atau seperti badai supaya ibarat Raja Wali kena badai itu terbang tinggi. Jadi kalau sekarang saudara hidup dalam badai-badai, agar saudara bisa terbang tinggi. Ada seorang ibu yang merasa gagal hidup karena suaminya tidak menjadi suami yang baik. Dia menyesali pernikahannya. Saya mengatakan, kalau suamimu itu baik, kamu jadi ibu dengan anak-anak yang sempurna, ekonomi yang baik, suami yang berjabatan tinggi, kamu kelimpah dengan kasih sayang, percintaan dan romantika, kamu tidak akan ingin ke surga. Karena dunia menjadi firdausmu. Dengan keadaan ini kamu bisa merindukan surga. Dan itu yang Tuhan juga sebenarnya lakukan dalam hidup saya.
Keadaan sulit, kekecewaan, kepedihan hati membuat saya memandang surga. Belum lagi saya menghadapi kasus-kasus orang yang pedih-pedih saudara. Makanya berulang-ulang saya mengatakan life is so tragic. Hidup itu tragis. Dari hal itu saya makin lebih bisa menyanyikan lagu. Tiada yang kunantikan lagi, tiada yang kunantikan lagi. Apapun di bumi ini. Saudaraku, anak yang terhilang di Lukas 15 ayat 18. Lukas 15 ayat 18. Ia mengatakan demikian. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini beberapa kali saya mention. Dulu saya tidak pernah ngerti maksudnya apa ini. Dosa terhadap surga. Saudaraku sekalian, ketika seorang Kristen tidak mengingini surga, tidak merindukan sungguh-sungguh, ia mengkhianati Bapa. Ketika dia mengkhianati rumahnya sendiri, dia mengkhianati Bapa. Dia mengkhianati Bapa. Sekali lagi, tentu semua kita ingin masuk surga, tidak ingin masuk neraka. Tapi kalau tidak merindukan, berarti mengkhianati Bapa. Kenapa? Karena pasti ada ikatan percintaan dunia. Lihat anak-anak yang tidak feel at home, tidak betah di rumah. Maunya keluar rumah. Orang tuanya kurang menarik dibandingkan teman-temannya dan pergaulan di luar. Sederhana kan? Suasana rumah itu tidak membahagiakan dia. Ya karena memang pengaruh luar itu. Tidak feel at home. Saudara lihat nggak ada anak-anak kecil, anak-anak umur di bawah 10 tahun atau masih ya bisa 12-13 tahun, 8-9 tahun, ketika diajak bertamu di rumah saudara atau tetangga tidak ingin pulang. Ayo nak pulang. Sebentar mam. Ayo pulang. Sebentar mam. Kenapa? Banyak mainan di situ. Dolanannya akeh. Mainannya banyak. Saudara, saya tidak bisa bicara kepada saudara yang kelas rohani saudara masih rendah. Karena itu tadi kekristenan yang saudara warisi itu kekristenan yang sebenarnya sudah berubah warna, yang esensinya berbeda dari Kristen awal. Kristen yang diajarkan Yesus, kekristenan yang diajarkan Tuhan Yesus. Coba perhatikan bagaimana orang-orang Kristen mula-mula rela kehilangan apapun. Dia udah feel at home surga, bukan home dunia, saudaraku. Kalau dalam bahasa Inggris ada kalimat ini ya. Father, I have sinned against heaven and before you. Aku telah melawan surga. Tidak menyukai, tidak merindukan surga itu melawan. Oh jangan gitu dong Pak Eras, kita nggak ada yang mau masuk neraka. Tapi kamu tidak merindukan. Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Tuhan berfirman, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Segenap. Berarti kurang dari itu tidak bisa. Allah itu absolut dan pantas untuk dicintai, dihormati. Segenap itu.
Maka Tuhan Yesus berkata, kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Sepenuhnya Tuhan atau tidak usah sama sekali. Itu begitu saudara. Tidak ada orang mau masuk ke neraka, semua juga ingin masuk surga, tapi tidak merindukan. Mungkin juga tidak mengingini. Surga itu tempat pembuangan yang nyaman. Kayak mengalir gitu loh, kalau sudah mati mengalir ke surga. Yang benar kita sengaja lari ke rumah itu, ke rumah Bapa. Beda saudaraku sekalian. Allah itu tidak bisa ditipu. Ya. Nanti di depan Allah Bapa baru gemetar. Lalu aku mencintaimu ya Allah, ya Bapa, aku menghormatimu. Aku takut akan engkau. Sejak di bumi kamu tidak takut. Sekarang mau belagak takut, itu curang. Anda pernah nggak ditawari makan, Anda menolak? Ayo, silakan ayo, mari makan dulu Pak, makan yuk. Makasih. Kenapa? Kamu tidak menginginkan saya makan di sini. Itu hanya basa-basi. Kita tahu diri, mengurangi makananmu. Mampir dulu Pak. Wah makasih, lain waktu. Kamu nggak serius kok minta saya mampir. Nanti kalau saya mampir, kamu repot loh. Hah? Kalau kita ya punya harga diri ya, wanita berkata, marry me. Enggak, aku enggak mau kawin sama kamu. Apa aku kurang cantik sih? Enggak, kamu cantik, tapi kamu tidak sungguh-sungguh mengingini aku. Allah lebih tahu dong. Kamu memang tidak sungguh-sungguh mengingini Tuhan. Aduh, paham nggak saudara? Itu loh, dulu kita kan sering bohong-bohongan gitu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kamu tidak sungguh-sungguh mengingini aku, kamu hanya mengingini kuasaku, mujizatku, berkatku, perlindungan dariku. Tapi engkau tidak mengingini aku, me, I, myself. Kurang ajar jadinya. Dulu kita sih tidak sadar ya, sekarang kita mulai sadar dan lebih sadar ya, jangan bikin salah. Nah sekarang hubungannya dengan surga, mati kan, jebret. Tidak ada yang mau masuk ke neraka, maunya surga. Tapi Tuhan tanya, kamu benar-benar mengingini surga enggak sih? Iyalah Tuhan, aku tidak mau ke neraka. Enggak, kamu sebenarnya tidak mengingini surga. Kamu hanya mengalir saja. Kamu mengingini dunia. Banyak loh saudara itu sesat. Tidak merindukan surga. Saya itu bercermin pada diri saya sendiri. Dari kecil Kristen, sekolah teologi. 2/3 umur saya itu habis di sekolah Alkitab. 2/3 umur saya itu habis di pelayanan, saudara. Gereja ini, yang tadinya ada cabang-cabang yang jumlahnya sekitar 19.000 sekian, waktu GSKI berdiri, itu bukan seketika berjumlah hampir 20.000, dari 16 orang Pak. 16 orang. Dalam banyak penderitaan yang saya alami sampai berjumlah sekian itu. Dulu namanya Rehobot, GBI Rehobot, tahun 2000 Rehobot Ministry. Tahun 2018 GSKI Rehobot, yang ganti itu bajunya, manusianya sama. Saya lewati penderitaan itu. Kadang-kadang saya menyesali kenapa tidak dari dulu saya memiliki pengertian dan kenekatan iman seperti ini, saudaraku.
Istri saya melihat saya rajin lari, jalan olahraga jalan, lari cepat atau jalan. Saya lebih banyak jalan. Target saya minimal 5 kilometer sampai 6 kilometer. Kalau lagi punya banyak waktu 10 kilometer. 10 kilometer. Saya lihat di sini. Istri saya tanya, "Kok jalan lagi kamu?" Saya mengatakan, "Aku terhibur kalau aku jalan. Aku cari tempat sepi, saya memandang langit. Saya berbicara kepada Bapa di sorga." Lalu saya satu kali melihat ada seorang hamba Tuhan yang punya bukit doa, berdoa di bukit doanya. Aduh, saya kepikir kalau ada di daerah bisa begitu. Tapi ini di kota, cari tempat sepi susah. Kantor-kantor pemerintahan yang kalau sudah sore itu sepi, dipenuhi pohon-pohon. Wah, itu deh objek wisata saya udah. Saya ke situ sudah bolak-balik jalan, dikira orang kurang waras, biar aja. Jalan sana, balik lagi. Tapi karena saya pakai pakaian training yang bagus, orang pasti melihat saya bukan orang gila. Jalan sana, lewat sana, pakai masker, ngomong sendiri, nggak dengar orang. Tapi kadang saya buka juga, saya ngomong. Mungkin orang pikir saya sedang telepon, dan memang telepon dengan Bapak. Yang nggak ada blank spotnya. Saudara, saya bakar hati saya kobarkan hati saya untuk rindu ke surga. Jadi kalau kita mengatakan bahwa aku ke sana benar-benar tulus. Saya tidak tahu saudara mengerti nggak apa yang sebentar akan saya katakan. Saya membayangkan, dan saudara bisa juga membayangkan. Kita itu meninggal dunia lalu kita menghadap Allah. Itu pasti dahsyat sekali. Dahsyat sekali, pasti gemetar kita. Kita gemetar. Nah pada waktu itulah kita akan bisa mengerti bahwa memang Allah itu absolut. Cinta kita harus bulat sepenuhnya bagi Dia. Betul-betul kita harus mengingini Dia. Dan merindukan kerajaan Allah. Nah pada waktu itulah Tuhan tahu bahwa kita serius. Makanya sekarang agak jarang saya ucapkan, tapi sering saya ucapkan waktu doa pribadi, tapi depan dipimpin, waktu saya memimpin doa agak jarang saya ucapkan, tapi saya sering saya mengucapkan. Dan saya tahu ini akan menimbulkan perbantahan, dan saya menghindari perbantahan. Saya sering mengucapkan begini, belas kasihani aku Tuhan. Belas kasihani aku. Entah bagaimana saudara, saya menghayati Allah itu begitu agung. Begitu kudus. Dan selama saya menjadi orang Kristen, belum pernah saya melewati hari-hari seperti hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan belakangan ini. Bisa gemetar. Belas kasihanilah aku. Kobarkan cintamu kepada Tuhan. Dengan pernyataan-pernyataan yang kedengarannya bombastis, tetapi itu standar. Aku membutuhkan Engkau Tuhan, lebih dari membutuhkan oksigen udara yang kuhirup. Aku membutuhkan Engkau Tuhan, lebih dari air yang kuminum. Lebih dari darah yang mengalir di tubuhku untuk kehidupan. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Nah, memang standarnya begitu. Lebih baik aku tidak hidup Tuhan daripada aku hidup tidak melakukan kehendak-Mu. Itu standarnya. Terkutuklah aku kalau aku tidak mengasihi Tuhan. Itu standarnya, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Sama seperti ketika orang sekolah, nilai C itu tidak lulus. Saudara berkata,
Gagalah aku kalau nilaiku tidak mencapai minimal B. Dan memang standar. Jangan ada pikir sombong amat. Standar. Tergantung you nekat enggak. Makanya kita berkata, lebih dari semua yang kuminta ya Tuhan, buat aku mencintai Engkau lebih dari mencintai nyawaku. Buat aku untuk takut dan gentar akan Engkau sebagaimana mestinya aku takut dan gentar akan Engkau. Itu saudaraku sekalian. Ya sekarang kalau saudara memang tahu itu standar, itu yang kita capai. Jangan kompromi. Ya kalau yang masih muda dan takut-takut ya jangan ikut-ikutan. Tapi kalau berani, wah bagus. Lebih baik aku tidak hidup daripada aku hidup mendukakan Engkau. Lebih baik aku mati, kan kasarnya begitu, daripada aku hidup tetapi aku tidak melakukan kehendak-Mu. Kita dikejar oleh diri kita sendiri. Saudara belajar untuk berperkara dengan dagingmu. Ada, kalau saya bilang setan kasar ya, ada manusia lama yang bisa menjadi foothold, pangkalan setan di dalam daging kita, di dalam jiwa kita ini, saudara. Kita berurusan dengan ini dan harus serius. Waktu kita berdoa seringkali muncul pikiran-pikiran, tidak fokus. Kita harus marah, diam. Kamu tidak punya bagian di sini. Marah. Maka tadi saya katakan, Anda ngerti nggak kalau saya ngomong begini ini kepada saudara? Marah. Marah. Lagi doa kok muncul pikiran, kita marah. Diam kamu. Aku lagi menghadap yang maha agung, maha mulia Allahku. Tadi waktu saya nyanyi lagu apa tadi di sini tadi, saya udah mau berlutut rasanya. Aduh, Allah itu besar, terhormat. Aduh, rasanya mau berlutut. Dia layak untuk dihormati, diagungkan. Kalau saya doa sendiri, saya sering sujud, saudara. Berulang-ulang saya sujud, saya berkata Elohim Yahweh, aku sujud. Karena Allah maha hadir dan ketika aku berkata Bapa, dia hadir di situ. Dan kita menghormati Bapa dan Tuhan Yesus. Patut kita berlutut saudaraku. Wah itu mah lebay Pak. Ya terserahkan orang punya pengalaman subjektif masing-masing. Soal benar tidaknya nanti perhitungannya kan ada di langit baru, bumi baru, di pengadilan Tuhan. Jangan pusing apa kata orang saudara. Kita bebenah diri. Nanti semua akan dibuka, tidak ada yang tersembunyi. Nanti makanya kita sekarang diam. Diam dan diam. Hati harus bersih, jangan ada dendam, kebencian. Jangan ada dosa yang disimpan, semua harus dibereskan. Dan kita harus menaruh hati kita di kerajaan surga. Kalau Tuhan bertanya kepada saudara, kamu serius mengingini aku? Anda sering dengar kan saya mengucapkan kalimat dalam doa, aku memilihmu Tuhan. Ulangi, aku memilihmu Tuhan. Engkau lebih dari apapun. Lebih dari oksigen, dari air, dari darahku. Aku perlu Engkau Tuhan. Nanti kalau kita berdiri di hadapan tata pengadilan Tuhan. Waduh, baru kita mengerti betapa beruntungnya kita yang mengobarkan kecintaan kepada Tuhan, saudaraku. Mengobarkan kecintaan kehormatan kita kepada Tuhan. Anda juga sering mendengar saya berdoa. Aku menghormati Engkau ya Bapa setinggi-tingginya. Sedalam-dalamnya ya Bapa. Jangan nanti waktu meninggal baru mau belajar menghormati Allah. Tidak bisa.
Orang tidak bisa merindukan kerajaan Allah mendadak atau mencintai Allah mendadak. Tidak bisa. Karena membangun selera rohani, membangun kecintaan akan Allah dan kerajaan surga itu membutuhkan waktu. Roh Kudus, saudaraku sekalian, memimpin kita. Tapi setan itu berusaha untuk menarik kita tetap berparkir dan menunda pertobatan. Menunda mencintai Allah. Jangan menunda. Kuberikan hatiku Tuhan, hidupku untukmu. Engkau yang kucintai lebih dari apapun. Aku mau belajar menghormati dan takut akan Engkau. Dan praktekkan dalam setiap kehidupan. Artinya dalam setiap langkah kita. Kalau ada yang salah langsung cepat-cepat minta ampun. Kayak orang sakit jiwa. Iya. Kayak orang psikopat bagaimana. Iya. Orang tidak tahu. Ada mata yang melihat yang mengikuti kita. Mata Tuhan. Karenanya kita mau beres, salah dikit ampuni aku Tuhan. Lama-lama gak ada salah. Sampai kita bisa berkata dengan rendah hati, jangan sombong. Apa salahku Tuhan? Apakah ada salah dalam diriku? Wah, kita siap pulang ke surga, saudara. Masihkah ada percintaan dalam diriku? Apakah masih ada sesuatu yang kuharapkan di dunia ini yang di dalamnya atau melaluinya aku mengharapkan mendapat kebahagiaan? Kalau ada, ampuni aku Tuhan. Makanya kalau kita tidak merindukan pulang ke surga, kita feel at home bumi ini dan itu pengkhianatan terhadap Tuhan. Kalau sampai orang tidak takut mati tapi senang mati, bukan karena membunuh diri, karena kerinduan bertemu dengan Tuhan, saudaraku. Waduh, itu indah sekali. Ayo berperkara dengan Tuhan. Kalau di hadirat Allah nanti kita mau diterima, maka sejak di bumi ini kita sudah sungguh-sungguh mencari hadiratnya. Justru ketika kita masih hidup, masih ada daging yang menarik-narik kita untuk dipuaskan. Punya jiwa yang sudah dicemari oleh dunia dan menarik-narik kita untuk dipuaskan. Ketika ada banyak impuls rangsang di luar yang menarik-narik kita untuk menikmati. Lalu kita memilih Tuhan, baru teruji. Memang kita mengingini Dia. Sohalama kata rahasia. Itu benar. Jangan nunggu mati. Tidak ada kesempatan untuk menikmati dunia baru. Hanya Kau yang kuingini Tuhan. Itu curang, itu bohong. Sekarang ini saudaraku. Ketika kita memiliki begitu banyak kesempatan untuk menikmati dunia. Kita berkata tidak. Harus menyembah kepada Allah saja dan kepadanya saja kita berbakti. Seperti ketika Yesus ditawari keindahan dunia. Kita akan memiliki banyak kesempatan untuk menikmati dunia, menikmati dosa. Kemungkinan-kemungkinan yang begitu mudah kita peroleh untuk menikmati daging, nafsu dan jiwa kita. Kita memilih tidak. Baru kita menyenangkan Tuhan. Ketika Anda berkata tidak, padahal Anda punya kesempatan menikmati dunia dan berbuat dosa. Keharuman. Sekarang kan ada itu alat untuk menyemprotkan keharuman itu. Ada kan ya? Di menit-menit tertentu. Nggak ada orang kok harum ya. Wah, kalau zaman dulu dipikir ada setan lewat. Iya. Iya, itu ruangan sepi, nggak ada orang, tiba-tiba shus, wah, harum. Memang otomatis. Nah, kalau kita bisa mendapat kesempatan menikmati dunia atau berbuat dosa, kita memilih Tuhan. Shusnya ke atas.
Bapak, amin, terpuji Tuhan.